Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menambah amal soleh kita, untuk dapat menuju yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, menjadikan kita tetap istiqamah di dalam menusuri yaitu siratul mustaqim. Sebagaimana doa kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. A'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu dapat mengingat-Mu. Karena hati ini dia selalu berbolak-balik. Al-qalbu yang qalib. Sumiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Dinamakan hati itu dengan hati karena hati itu berbolak-balik. Terkadang kita rajin untuk melaksanakan ibadah, rajin mau berpuasa, puasa Senin, Kamis, puasa segala macam. Rajin untuk melaksanakan salat duha, kita rajin untuk melaksanakan salat tahajud, bangun salat tahajud. Kita rajin baca Quran sampai satu hari satu juz. Terkadang ketika satu saat justru kita malah malas. Terkadang kok malas sekali melaksanakan ibadah. Quran pun satu hari tak pernah dibaca. Berarti tanda bahwasanya iman kita sedang lemah. Bagaimana tanda iman seorang sedang lemah? Yaitu ketika seorang malas untuk beribadah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menjadikan hati kita istiqamah untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beramal saleh. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kembali kita menyambung kaji kita, yaitu dalam kajian fiqih kitab Mughnil Muhtaj, fiqih Imam Asy-Syafi'i, karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Di kajian yang lalu kita telah membahas mengenai waktu-waktu salat. Betul ya? Waktu-waktu salat. Sekarang kita lanjut kajian kita masih di dalam babus shalah. Bab mengenai salat. Mengenai apa? Yaitu faslun. Qala musannif rahimahullahu taala, faslun innama tajibus shalah. Salat itu wajib kepada siapa? Siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan salat? Kalau dalil salat itu adalah merupakan dalil yang sharih, dalil yang jelas daripada nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mengingkari kewajiban salat, maka dia sudah termasuk kafir, telah keluar daripada agama Islam. Orang yang dia mengingkari
kewajiban salat. Jadi tidak ada seorang muslim yang mengaku muslim yang mengingkari kewajiban salat itu. Berbeda halnya ketika seorang itu dia malas salat. Misalnya ditanya, kenapa kau tak salat? Apa jawabnya? Salat kan enggak wajib. Dari mana enggak wajib salat? Yaitu kan firman Allah. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Aku kan sudah ingat Allah. Ngapain lagi salat? Dia katakan dia telah ingat Allah. Kemudian dalam ayat lain katanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah datang keyakinan di dalam hatimu. Aku ini dah yakin sama Allah. Ngapain aku lagi sholat katanya. Jadi dia mengambil dalil Al-Quran untuk membenarkan perkataan dia. Benar nggak kayak gitu? Inilah yang dia man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Quran sekehendak dia, maka tempatnya adalah di neraka. Dia tafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya. Jadi Al-Quran itu tak boleh kita tafsirkan dengan ra'yun, dengan pendapat kita, mesti ada ilmu. Makanya dia katakan itu. Ya. Kan sudah ingat Allah. Kalaulah misalnya salat itu dia tidak wajib bagi orang yang mengingat Allah, maka tentunya yang paling ingat kepada Allah, tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah, itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun meninggalkan salat walau dalam keadaan apapun, hatta sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dalam keadaan ajalnya, sakit yang sangat keras, sehingga para sahabat menanti Rasulullah untuk melaksanakan salat ketika itu. Sehingga Rasulullah SAW pun dipapah dan menjadi imam. Ketika itu Abu Bakar, tetapi Abu Bakar mundur sehingga majulah Rasulullah, dan Rasulullah SAW salat dalam keadaan duduk. Ya. Nabi Muhammad SAW salat dalam keadaan duduk, yang lain makmumnya dalam keadaan berdiri. Nah, ini dalil bahwasanya boleh imam itu duduk apabila imam tersebut tidak sanggup untuk berdiri. Nah, jadi di sini maksud aqimis salata li zikri. Salat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah, karena arti dari as-salat itu adalah ad-du'a, doa. Salat itu sendiri adalah merupakan doa. Maka ketika seorang hamba ingin doanya dikabulkan, maka dia mintalah dalam keadaan salat. Kapan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu pada saat sujud. Pada saat kapan? Sujud. Situ dia minta. Ya. Disitulah dia minta. Mintanya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, tapi dalam hati. Ya. Tapi dalam hati. Tak boleh disebutkan ya Allah ketika sujud. Aku banyak utang ya Allah selesaikan utangku katanya. Nah, tak boleh dia terucapkan pula. Nah, itu tak boleh. Boleh dibaca dalam
hati doanya. Ya. Nah, makanya itu makna dari aqimus salata lidzikri. Kemudian tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa maksudnya di situ? Hatta ya'tiyakal maut. Maksud dari yakin tadi di situ di ayat tersebut bukan maksud yakin keyakinan, tetapi yakin di situ adalah sesuatu yang kita yakini datang dan pasti adalah kematian. Makanya kata Allah di situ ditafsirkan para ulama bahwasanya maksud daripada yakin di situ adalah al-maut. Maka artinya sembahlah Tuhanmu sampai engkau mati. Makanya kalau sholat tak sanggup sholat berdiri, maka sholat duduk. Tak sanggup sholat duduk, maka sholat berbaring. Tak sanggup berbaring, maka dengan isyarat. Tak bisa dengan isyarat, maka dengan hati. Tak bisa dengan hati, maka disolatkan, selesai. Sudah selesai. Tak bisa sholat berarti disolatkan. Maka di situ wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Tuhanmu sampailah kamu datang ajalmu. Kalau belum datang ajalmu, sholat. Ya. Nah, maka di sini kepada siapa diwajibkan sholat itu? Innama tajibus sholat ala kulli muslim. Yang pertama, sholat itu wajib kepada orang muslim. Syarat sah seorang itu melakukan sholat, syaratnya dia wajib masuk Islam. Berarti orang kafir tak wajib dong sholat baginya. Wajib enggak orang kafir sholat? Wajib enggak orang kafir sholat? Orang kafir dia tetap kena taklif. Sebagaimana dalam ayat Al-Muzammil. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika orang-orang yang berada di surga bertanya kepada orang-orang yang berada di neraka, ma salakakum fi saqar? Kenapakah kalian ini masuk ke dalam neraka Saqar? Maka apa kata mereka, para penduduk ahli neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak melaksanakan salat. Jadi sebab seorang itu masuk neraka karena salah satunya adalah tidak mendirikan salat. Maka di sini dalam ayat tersebut bahwasanya salat juga diwajibkan kepada orang kafir. Akan tetapi secara taklifi, secara syarat dia wajib masuk Islam dulu. Jadi kalau misalnya orang kafir dia baik, menyantuni orang, banyak dia ngasih orang, bersedekah, ngasih masjid juga dia kasih, orang puasa dia kasih, kemudian semua dilakukannya. Ya, semua dilakukan kebaikan. Kemudian ada nih orang Islam. Islamnya Islam KTP lah. Salat malas. Kemudian di kampungnya jadi sampah masyarakat aja. Ya. Mana yang baik? Antara orang kafir tadi yang dia melakukan kebaikan tapi enggak salat. Ya. Atau orang Islam tadi yang enggak salat juga, ya. Dan orangnya itu selalu melakukan kemungkaran, selalu berbuat buruk di hadapan masyarakat. Mana yang paling baik? Enggak ada yang baik. Nah, makanya kalau bandingkan sesuatu itu jangan bandingkan antara apel mesti dengan apel. Jangan orang yang baik
dari kafir, orang jahat dari Islam, terbalik. Ya. Jadi apel kepada apel yang mesti dibandingkan. Nah, jadi perbandingannya, walaupun dia orang kafir, tetapi dia tidak sholat, ya kan? Dia tidak sholat, dia tidak melakukan kewajiban agama Islam. Kenapa? Karena dia kafir. Tetapi dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tetap masuk ke dalam neraka. Orang Islam ini walaupun dia enggak berbuat baik, tapi dia mengucap syahadat, memang dicemplungkan dulu dalam neraka. Tapi setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib masuk surga. Jadi kita semua ini dah dijamin surga bagi kita. Ya, dah dijamin surga bagi kita ketika kita mengucap syahadat. Tetapi tidak ada jaminan enggak masuk neraka. Ada yang dah ada dapat tiket langsung. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya Medan Madinah langsung. Dapat tiket langsung dia ke surga tanpa ada transit. Dah ada berapa tiket ke surga? Langsung. Belum ada kayaknya. Kalau ada, mau tiket itu? Kalau ada tiket itu mau? Mau? Nah, mati sekarang. Itu syaratnya. Tunggu mati dulu syaratnya. Kalau masih hidup mana bisa masuk surga? Tunggu mati dulu baru bisa masuk surga. Ya. Jadi tidak ada jaminan seorang kita ini tidak masuk ke dalam neraka. Tapi semua kita dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat salat tadi dia wajib Islam. Itu syarat mutlak, ya. Kemudian yang kedua, dia sudah muslim. Kemudian apa? Baligh. Dia sudah baligh. Berarti kalau anak-anak tak wajib. Tanda baligh bagaimana? Bagi laki-laki maka tandanya adalah mimpi basah. Dah mulailah timbul jakunnya, dah mulai berubah suaranya. Dah mimpi basah dia, maka itulah tanda baligh. Bagi perempuan keluar darah haid, maka disitulah masa baligh. Ya. Kalau belum baligh, maka tidak wajib. Belum ada kewajiban. Akan tetapi bagi anak-anak, ya, itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, muru auladakum as-salah inda sab'in. Perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah dia indal ashri, ketika berumur 10 tahun. 7 tahun kita ajak salat anak kita. Nak, salat nak. Kita bangunkan salat, suruh salat. Jadi kita memerintahkan dan menyuruh anak untuk melaksanakan salat. Jangan anak aja yang disuruh salat. Ya. Bapaknya asyik main HP dan masa waktu salat. Nak, salat nak. Ya pak, dia pun iya aja. Bapaknya masih asyik main HP. Mana lagi pula anak itu salat. Jadi kayak mana? Ajak untuk salat. Bawa kalau anak laki-laki ke masjid, ya. Bawa ke masjid, ajari dia. Sampai di masjid kena marah wak-wak pula. Nangislah pula anak itu, tak mau lagi datang ke masjid. Kena jewer. Jadi anak itu datang ke masjid, biarkan dia. Dia dibimbing, jangan dimarahi. Pergi dia ke tempat main PS atau main ke internet. Tak pernah kena marah dia di situ. Pergi dia sampai ke masjid, kena marah
Wah, berlari-lari dia. "Oi, ngapain kau?" "Rasa anak kurang ajar, pergi kau sini," katanya. Tak mau lagi dia datang ke masjid. Ya, makanya anak-anak ini dibimbing, jangan dimarahi. Ya. Anak-anak dia biarkan, namanya juga anak-anak. Kayak enggak pernah anak-anak aja. Kayak mana anak-anak itu? Dia suka berlari, suka main. Tinggal diarahkan. Nah, waktu salat jangan main. Tengoklah itu anak itu. Ya, dijaga. Jadi anak itu diarahkan, jangan dimarahi. Ya, supaya dia belajar. Kalaulah tidak dari anak-anak dari kecil dia diajari untuk melaksanakan salat, untuk mengenal Tuhannya. Dewasa apakah dia bisa melaksanakan salat? Tak mungkin, mustahil. Makanya umur 7 tahun ajari anak itu untuk melaksanakan salat. Bukan hanya ajari untuk melaksanakan salat, untuk kita perintahkan salat, tetapi sampaikan kepada dia tentang pentingnya itu salat. Untuk apa melaksanakan salat? Ya. Makanya pertama sekali yang diajarkan kepada anak adalah tauhid. Ya. Tauhid pertama sekali ditanamkan ke dalam diri anak ketika lahir. Ya. Lahir anak tersebut. Maka apa yang diperintahkan kepada kita? Kalimat yang didengar anak itu ketika dia baru lahir, baru melihat dunia adalah kalimat azan, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang paling besar itu adalah Allah. Allah lah yang menciptakan kamu. Ini yang pertama sekali yang didengar oleh anak itu, yaitu kalimat tauhid. Pendidikan agama adalah kewajiban bagi ayahnya. Pendidikan agama mengajarkan anak tauhid, mengajarkan anak untuk melaksanakan salat, bukan kewajiban ibu, tetapi kewajiban ayah, seorang bapak. Ketika nanti di neraka, ya, nanti di akhirat, maka ini bapaknya sudah diizinkan oleh Allah ketika dihisab di hari akhirat, maka yang paling berat adalah amal kebaikannya. Maka diizinkanlah bapaknya ini masuk ke dalam surga. Datanglah anaknya, ditimbang, rupanya anak ini begajul. Anak tukang maling, suka mabuk-mabukan, main judi. Ya. Kemudian anaknya dihisab, masuklah dia ke dalam neraka. Ya Allah, aku menuntut. Aku seperti ini karena tidak pernah diajari bapak aku. Salat tak pernah diajari, baca Quran tak pernah diajari. Dibiarkannya saja aku, dia asik melaksanakan salat. Maka aku nuntut dia untuk bawa masuk ke dalam neraka. Ditarik bapaknya tadi dah mau masuk surga, tarik, Pak, tunggu. Sini dulu. Ini anak kau? Iya. Enggak kau ajari waktu di dunia? Salat? Enggak. Pending dulu. Masuk dulu dalam neraka. Sebab apa? Tak diajarkan anaknya masuk surga. Dia asik dengan ibadahnya, tapi keluarganya ditinggalkannya. Maka kewajiban orang tua mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah. Tanamkan tauhid, ajarkan anak kita untuk dapat mengenal Tuhannya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga daripada keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, kabulkanlah doa. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain
Mau meninggalkan keluarganya, apa yang ditanyanya? Oh nak, ada berapa harta bapak nih? Kalian bagi-bagilah ya ini ya. Tak ada ditanya seperti itu. Tapi yang ditanya mereka adalah ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang engkau sembah kalau bapak ini udah mati? Apa yang engkau sembah setelah bapak mati? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah nak setelah bapakmu mati? Itu yang ditanya oleh para nabi. Jadi kita meninggalkan anak kita adalah anak yang mendirikan salat, anak yang ingat kepada Allah, anak yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya khazanah, simpanan kita untuk hari akhirat. Makanya ajarkan. Umur 7 tahun ajarkan dia salat. Kemudian 10 tahun dia tak salat, pukul. Pukul dalam artian mendidik, jangan dibantai pula anak itu. Dibantai, enggak salat kau hantam dia, ambil rotan. Kenalah biru-biru badannya. Kalau mamanya biru-biru, biru kanan sini, biru kiri sini, kakinya juga biru. Mamanya, bapaknya tempang kanan, tempang kiri. Kena mama kena cubit, jumpa bapak kena tampar, kena hantam, kena tunjang. Maksud di sini wadribu. Pukullah anakmu ketika umur 10 tahun dia tak solat. Pukul dengan mendidik. Bagaimana pukul dengan mendidik? Tak boleh di atas wajah. Tidak boleh memukul wajah. Pukul mana? Pukul kaki. Ya, pukul kaki. Pukul yang tidak menyakiti dan tidak membekas. Ya, pukul yang tidak menyakiti dan tidak berbekas. Jadi kalau anak-anak itu letak aja di situ kayu rotan di atas. Tak apa digunakan anak. Tengok itu, apa itu? Rotan ya. Kalau tak solat, tahulah itu. Solat dia. Ancamannya seperti itu, dah solat lah dia. Tak sampai pun memukul. Jadi maksud wadribuhu itu adalah untuk mendidik supaya anak itu salat. Jangan kita sibuk mengajarkan anak itu, dia buat kursus bahasa Inggris, kursus apalagi matematika, kursus kimia, kursus ini segala macam. Sibuk kita mengkursuskan anak, tetapi tak diajari anaknya mengaji. Bayar guru matematika 500.000, bayar kursus bahasa Inggris 1 juta, bayar guru mengaji. Berapa bayar guru mengaji? 50.000. Itu pun nyicil. Yang diajarkan masuk surga dikasih upahnya kecil. Yang mengajarkan untuk dunia dikasih gajinya besar. Itulah ada terbalik. Boleh enggak kita mengambil gaji dari mengajar Quran? Boleh enggak? Ngambil gaji dari mengajar Quran, boleh enggak? Ini guru-guru mengaji nih. Boleh enggak kita mengambil gaji dari mengajarkan Quran? Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, khairu ma akhadtumul ajra al-Quran. Sebaik-baik yang kau mengambil gaji adalah dari mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik yang engkau mengambil gaji adalah dari mengajarkan Quran. Tapi guru-guru mengaji mereka tidak pernah menetapkan tarif. Ada guru-guru ngaji menetapkan tarif? Tidak ada. Tapi kalau guru matematika, guru bahasa Inggris, tetapkan tarif enggak? Tetapkan tarif.
Itu bedanya. Ya. Jadi boleh kita mengambil gaji itu dan itu halal. Ya, itu halal. Nabi Muhammad SAW ketika masa perang, ya, perang Badar, banyak terjadi tawanan perang dari kalangan kafir Quraisy. Maka yang ditawan ini supaya mereka bebas membayar diat, membayarkan berapa dirham untuk supaya bebas. Yang nggak ada duitnya, maka dia mengajarkan tulis baca untuk anak-anak Madinah. Itu termasuk upah, ya. Jadi jangan tinggalkan anak kita. Kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Baligh aqil, baligh dan juga berakal. Orang gila tak masuk. Ya, sekarang ini banyak orang gila masuk masjid. Hati-hati. Banyak orang gila masuk masjid, berdiri di belakang imam, tiba-tiba ada ditusuk kena imamnya itu. Ya, makanya hati-hati, tengok ini orang mana lah ini. Orang gila pakai, habis ditangkap, habis nusuk, dibilang orang gila. Itu bahayanya sekarang. Ya. Makanya janganlah jadi orang gila. Orang gila tak wajib salat. Gila yang bagaimana? Bukan gila yang dibuat-buat. Gila artinya hilang akalnya, tak tahu lagi dia apa yang dilakukannya. Yang dia tahu sama seperti binatang, nafsunya saja. Kalau makan dia tahu. Kalau buang air mau apa dia tahu. Tapi yang lain-lain tak tahu dia. Nah, itu dah gila itu. Ya. Sudah gila. Orang gila tak wajib salat. Jadi bilang, kalau orang tak mau salat, aku tak mau salat. 2 aja gendangnya. 1 karena dia perempuan yang lagi haid, tak wajib salat. Atau yang kedua, apa itu? Orang gila. Jadi kalau enggak salat, ya hati-hati. Tahir, dan dalam keadaan suci. Yang terkeluar daripada tahir di sini adalah wanita yang sedang dalam keadaan haid, nifas. Maka dia tidak wajib melaksanakan salat sebagaimana hadis riwayat Aisyah, nahnu na'muru biqada'is shaum wa la na'muru biqada'is shalah. Kami, kata Aisyah, diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Kalaulah wanita yang haid dia qadha salat, macam manalah dia melaksanakannya? Dalam 1 bulan dia ada 1 minggu atau 10 hari dia tak salat. 1 hari salat 5 waktu, kalilah 10, kapanlah dia mau mengerjakan yang lain? Jadi ini hikmahnya, wanita dia ketika dalam keadaan halangan haid atau nifas tidak salat. Karena syarat seorang itu salat adalah tahir, dalam keadaan suci. Wala qada'a 'alal kafir illa al-murtad. Tidak wajib mengqadha bagi seorang yang kafir. Orang kafir masuk Islam. Dia umur 50 tahun. Barulah tersentuh hatinya masuk Islam. Wajib enggak dia qadha salatnya mulai dari balik sampai dia umur 50 tahun? Wajib tidak? Tidak. Ya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf." Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir tersebut, iyantahu, jika mereka berhenti dari kepada kekafirannya, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu dihapus.
Enggak ada dosanya, bersih seperti bayi yang barulah lahir. Itu orang kafir yang masuk Islam. Akan tetapi illal murtad, kecuali orang murtad. Orang murtad dia tak solat, wajib mengqadha solatnya. Misal umur 15 tahun, umur 20 tahun dia murtad. 20 tahun dia murtad. Kemudian umur 40 tahun baru dia balik lagi masuk Islam. Ya. Baru balik lagi dia masuk Islam. Maka dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, yaitu 20 tahun, dia wajib mengqadha salat. Kenapa? Karena wajib seorang yang sudah Islam, tak boleh dia keluar daripada agama Islam. Tetap jatuh taklifnya, tetap jatuh kewajibannya. Berbeda dengan orang kafir yang baru sadar. Berbeda dengan orang kafir. Orang Islam murtad, kemudian masuk Islam, wajib dia mengqadha salatnya. Ya. Makanya jangan sampai ada yang murtad. Na'udzubillah. Walas sabi, dan juga anak-anak belum wajib salat. Wa yu'maru biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Tadi yang disampaikan bahwasanya anak-anak itu apabila dia berumur 7 tahun maka diperintahkan untuk melaksanakan salat, dan dipukul apabila dia tidak salat ketika berumur 10 tahun. Pukulan yang dia untuk mendidik. Waladhi haidin, dan juga tidak wajib salat bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid. Au jununin, ataupun orang gila. Au ighma'in, ataupun orang yang pingsan. Ya, pingsan karena tidak sadar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalam ala thalathah, diangkat kewajiban itu terhadap 3 orang. Kepada siapa? Anis sabi hatta yablugh, anak-anak sampai dia balik. Kemudian anin naum, orang yang tidur, hatta yastaqiz, sampai dia terbangun. Jadi kalau orang tidur tak berdosa dia. Misal tertidur dia, mau zuhur, menunggu zuhur, tertidur, ya, jam 11, tidur bentar, sampailah lewat, dah masuk waktu asar, barulah dia terbangun, jam 4 dah azan asar, dikiranya azan zuhur, rupanya sudah azan asar. Mungkin karena kecapean, terlalu capek, maka itu tidak ada dosa baginya. Enggak ada dosa bagi orang yang tidur. Tapi kalau ketiduran terus, bagaimana pula? Subuh selalu kunutnya kesiangan. Dikira orang salat duha. Salat duha kok pakai kunut? Heran juga orang kan. Salat duha pakai kunut. Nah, ini namanya tidur yang kebablasan. Nah, ini beda, ya. Kalaulah kita tidur dengan menggunakan adab tidur, kita niatkan supaya Allah bangunkan kita, ya, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur pertama apa yang kita lakukan? Dalam keadaan suci, kita ambil wudu, ya. Kita ambil wudu dalam keadaan suci. Jadi bukan hanya dalam ketika kita hendak salat, ketika kita hendak baca Quran baru kita mengambil wudu. Ketika kita mau tidur juga disunnahkan untuk berwudu. Kita enggak tahu, seringnya Allah panggil orang itu ketika dalam waktu malam hari. Kalau kita dengar dari masjid, udah
Pagi-pagi subuh dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang meninggal ini? Kita terdengarlah tuh. Selalunya pagi. Jangan sampai nanti besok pagi nama waktu pula padahal semalam barulah ngaji kita. Sama duduk sebelah aku katanya. Rupanya dia terpanggil dia. Maka kita disunnahkan sebelum tidur berwudu dalam keadaan suci. Kemudian setelah itu dalam keadaan suci, jangan tidur kita sebelum kita pada hari itu membaca Al-Quran. Ya. Minimal surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Tambah lagi ayat kursi untuk menjaga kita. Ya. Baca ini, kemudian kita hembuskan ke tangan dan dihapuskan ke seluruh tubuh supaya terhindar daripada segala orang yang mau melakukan sihir, orang yang mau iri dengki kepada kita, maka itu insyaallah tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Dan Allah akan memberikan malaikat untuk menjaga kita. Kemudian kita niatkan, ya Allah, bangunkan aku jam 3 pagi. Aku mau mendirikan salat tahajud. Insyaallah itu bangun. Insyaallah bangun. Biasanya dah bangun, tengok dah di dekat alarm. Masih jam 3 bentar lagi lah. Seringnya gitu. Dia bangunkan kita. Jam 3, bentar lagi lah, 5 menit lagi. Terbangun lagi. Aduh, nanggung. Sampailah subuh. Subuh dah muazan. Jam berapa dah? Belum qomat. Tidur lagi. Tiba-tiba dah suara ayam mengkokok orang dah ini. Astagfirullah. Jam 7 rupanya dia bangun. Itu beda. Kalau udah kayak gitu namanya apa? Mengikuti godaan syaitan tadi. Ketika bangun, terkadang untuk membuka mata ini kita berat. Kalau kelopak mata ini berapa kilo dia? Sampai 10 kilo? Nggak sampai 10 kilo. Tapi mengangkatnya juga berat. Ya. Apalagi kena AC, hujan pula. Ya. Pakai selimut, aduh. Udahlah, makin ditariknya selimut tuh. Ya. Makin ditarik selimut. Enak pula itu. Maka kalau dia sudah berniat tidak bangun, sudah mendapat pahala. Jadi tadi kita gunakan adab tidur supaya Allah jaga dan Allah bangunkan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Bi khilafis sukari, berbeda dengan keadaan orang yang mabuk. Tadi kalau dia pingsan, kalau dia tidur, ya, maka tidak ada dosa. Ketika dia bangun baru laksanakan sholat. Berbeda dalam keadaan orang yang sukri, itu adalah yang mabuk. Mabuk apa? Bukan mabuk cinta. Mabuk minum. Sama ada dia minum segala macam pil, ekstasi, pil koplo, apalagi Zika dan lain sebagainya. Ya. Kalau sekarang banyak cara orang untuk mabuk. Tak sanggup dia beli pil, diambilnya lem kambing, itu diisep-isepnya, mabuk dia. Lem kambing pun istilah kata ngelem. Makanya bapak ada lem kambing, hati-hatilah. Anak bapak bawa lem kambing tempat kawan-kawannya. Apa tuh? Tengoklah tuh. Awas, hati-hati. Kenapa? Bisa buat juga mabuk. Hati-hati. Ya. Jadi orang yang mabuk itu dikecualikan. Dia tetap berdosa dan tetap
wajib salat. Macam mana pula dia dalam keadaan mabuk, tetap berdosa lah dia. Dan tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Ketika seorang itu dalam keadaan mabuk. Walau zalat hadhil asbab wa baqiya minal waqti takbiratun wajabat as-salah. Jikalaulah semua yang ini hilang. Semua ini hilang apa? Zi haidin, orang yang haid sudah suci dia. Orang yang dia gila, kemudian dia sadar. Orang yang dia tidur atau pingsan, kemudian dia terbangun. Maka ketika baqiyal waqti, masih ada waktu, sekedar takbir Allahu Akbar, wajib salat. Macam mana kalau wanita yang haid? Ya, ini sering wanita haid dalam perjalanan tak pergi lagi di kantor atau segala macam, atau di pajak. Pas sudah dalam keadaan suci, diperiksa dah bersih. Kemudian di hujung-hujung waktu, misalnya dah mau maghrib, belum lagi dia mau mandi. Maka ketika saat itu salat asarnya tetap wajib. Maka salat asar dia qada. Ya, dia mandi, kemudian salat asar qada, dan juga salat maghrib. Mana yang dia dahulukan? Yaitu salat yang ada, salat yang terlebih dahulu dilaksanakannya, yaitu masuk waktu maghrib dia salat maghrib, masuk waktu isya dia salat isya. Begitu juga ketika dia malam hari, misalnya malam hari ketika dia bangun sudah bersih, masih ada panjang waktu isya. Waktu isya mulai dari jam berapa tadi? 7:30 sampailah nanti fajar. Dia bangun tengok sudah bersih, maka dia tetap wajib salat isya. Walaupun ya tadi takbirah itu berapa detik dia? Allahu Akbar 5 detik. Ya. Maka tetap wajib salat tersebut. Apabila sudah keluar waktunya, maka dia qada salat tersebut. Ya. Tetap wajib qada. Wajabat as-salat. Wa fi qaulin yishtaratu raka'ah. Nah, dalam satu qaul ada yang mengatakan disyaratkan dia mendapatkan 1 rakaat, sama seperti salat Jumat. Misalnya seorang dia salat Jumat terlambat, ya. Datang dia imam sudah rakaat pertama, dia masuk imam sudah rakaat kedua. Apabila dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia tambah lagi 1 rakaat, dia dapat salat Jumat. Tetapi apabila dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, di rakaat kedua sudah bangkit dari ruku, dia dapati misalnya ketika i'tidal ataupun ketika sujud ataupun ketika duduk di antara 2 sujud, maka dia tambah 4 rakaat. Jadi salat apa? Salat zuhur. Ya, jadi salat zuhur. Maka syarat dia mendapatkan salat Jumat, dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam. 1 rakaat bersama imam bagaimana? Ketika imam itu ruku Allahu Akbar, kemudian dia ikut ruku Allahu Akbar, dan ketika dia ruku sama-sama dengan imam, dia bisa membaca sekedar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia bisa tumakninah bersama imam. Terkadang ada orang dia mengejar supaya dapat rakaatnya itu. Ketika imam ruku Allahu Akbar, dia pun ikut ruku Allahu Akbar. Belum lagi sempat dia baca apa-apa dah sami Allahu liman hamidah. Itu tidak dapat bilangan rakaat. Ya. Tak dapat bilangan
rakaat, maka dia wajib menambah rakaat tersebut. Ya, jadi syarat dia dapat rakaat itu apabila dia ruku' bersama imam dan bisa membaca sekedar subhanallah. Dia baca subhanallah, kemudian sami Allahu liman hamidah, baru dapat dia. Tapi baru dah sami Allahu liman hamidah, tak dapat dia. Ruku' tersebut. Jadi syarat dapat ruku', mendapatkan bilangan rakaat, ruku' bersama imam. Syarat dia salat Jumat dan menambah bilangan rakaatnya apabila dia masbuk, dia mendapat rakaat, satu rakaat bersama imam. Tak dapat dia rakaat bersama imam, maka dia ganti dengan salat zuhur, dia tambah 4 rakaat. Tadi kan niatnya salat apa? Salat Jumat. Ketika tak mendapat jadi salat zuhur. Ya, jadi dia langsung melaksanakan salat zuhurnya, tambah 4 rakaat. Nah, tadi disyaratkan 1 rakaat, ya. Ada yang mengatakan 1 takbir, ada yang mengatakan 1 rakaat. Akan tetapi di sini tetap masih ada waktu, maka wajib salat. Kalau sudah keluar namanya qada, dia mengqada salat. Wal azhar wujubul zuhri bi idraki takbirati akhiril asri wal maghrib akhirul isya. Dalam qaul yang azhar, wajib salat zuhur dengan idrak takbiratu akhiril asri. Apabila mendapatkan ketika takbir, dia mengatakan takbir Allahu Akbar, azan. Ya. Dia mengatakan takbir Allahu Akbar, azan. Maka dia wajib tadi salat maghrib. Begitu juga wal maghrib akhir isya. Dan ketika salat maghrib, dia salat maghrib takbir Allahu Akbar, dah salat isya. Ya. Maka itu dia tetap wajib salat apabila hilang tadi. Bangun ataupun dia sudah suci ataupun dia bangun dari pingsannya. Maka tetap wajib salat apabila sudah keluar waktu, maka dia qada salat tersebut. Walau balagha fiha atammaha wa ajazathu ala sahih. Jikalau dia baligh, ya. Jikalau dia baligh juga, misalnya ketika pada saat itu dia baligh, seorang laki-laki yang dia baru baligh pada saat maghrib mau masuk waktu isya, masih ada waktu maghrib tersebut sebelum azan, ya. Ketika dia dah baligh baru masuk waktu, maka dia wajib salat sebelumnya, itu salat maghrib ataupun salat isya tersebut. Au ba'daha wallahu a'lam. Baik, mungkin itu insyaallah untuk pertemuan kita, walau hadat au junna, kita sambung untuk di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan.